Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang tinjauan akidah Islam terhadap fenomena-fenomena kontemporer terkait dengan akidah. Ritual dalam tradisi lokal. A. Pengertian ritual. Ritual merupakan teknik, cara, metode membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos. Juga ada adat sosial dan agama. Karena ritual merupakan agama dalam tindakan. Ritual bisa pribadi atau berkelompok. Serta membentuk di posisi pribadi dari perilaku ritual sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Sebagai kata sifat, ritual adalah dari segala yang dihubungkan atau disangkutkan dengan upacara keagamaan, seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan, dan juga ritual sehari-hari untuk menunjukkan diri kepada kesakralan. Suatu menuntut diperlukan secara khusus tradisi nilai budaya yang berbeda. Tradisi, sistem kepercayaan itu adalah tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam pengertian paling sederhana, tradisi diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan merupakan bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dalam pengertian tradisional ini, unsur esensial tradisi adalah kelangsungan hidup, pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi, baik secara tulis maupun secara lisan, karena tanpanya tradisi akan mati. Selain itu, tradisi juga dapat dipahami sebagai kebiasaan umum masyarakat manusia yang secara otomatis memengaruhi perlakuan dan reaksi anggota masyarakat, seringkali dari negara, budaya, zaman, atau agama yang sama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, masyarakat Muslim Jawa memandang ritual sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol ritual yang memiliki makna yang dalam. Simbol-simbol ritual merupakan ekspresi atau pengenalan dan pemahaman terhadap realitas yang tidak terjangkau sehingga menjadi sangat dekat. Simbol-simbol ritual dirasakan Tuhan selalu hadir dan selalu terlibat dan menyatu dengannya. Simbol ritual dipahami sebagai perwujudan dari apa yang dimaksudkan untuk menjadi diri sendiri dengan sebagai manusia tajali, atau bahkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan untuk melalui ritual, sedekah, festival, selamatan, dan sejenisnya sebenarnya merupakan bentuk akulturasi budaya abstrak. Terkadang juga merupakan upaya negosiasi spiritual agar hal-hal supernatural yang diyakini tentang manusia tidak menyentuh secara negatif. Salah satu faktor penting dalam perilaku keagamaan adalah ritual yang komunikasi erat kaitannya dengan identitas sistem agama dan kepercayaan masyarakat yang ada di dalamnya. Yang terpenting adalah kemampuan masyarakat untuk memahami konteks lokal dan kemudian terwujudlah dialog berkode. Oleh karena itu, penciptaan dan pemaknaan simbol-simbol tertentu menjadi sangat penting dan bervariasi. Melalui proses tertentu, masyarakat mampu menciptakan simbol-simbol yang kemudian disepakati bersama sebagai institusi mereka sendiri. Simbol mengandung unsur iman yang meningkatkan nilai keutuhanan dari simbol-simbol. Orang Jawa melihat bahwa hidup penuh dengan ritual yang berkaitan dengan siklus hidup manusia dan keberadaannya di dalam kandungan, kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, ritual dari dewasa hingga kematian, dan bahkan aktivitas kehidupan sehari-hari, terutama untuk petani, pedagang, nelayan, dan untuk berbagai keperluan membangun dan merenovasi rumah pindahan dan lain-lain. Untuk menghasilkan pendapatan untuk upacara terkait tempat tinggal. Agama memiliki simbol-simbol sakral di mana orang melakukan serangkaian tindakan untuk mengekspresikan keyakinan mereka dalam bentuk ritual, penghormatan, dan penghambatan. Macam-macam ritual. Ritual dibedakan menjadi 4 macam, yaitu A. Tindakan magis yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang bekerja karena daya-daya mistis. B. Tindakan religius. Kultur para leluhur juga bekerja dengan cara ini. C. Ritual konstitutif yang mengungkapkan atau mengubah hubungan sosial dengan merujuk pada pengertian mistis. Dengan cara ini, upacara kehidupan menjadi khas. D. Ritual faktitif yang meningkatkan produktivitas atau kekuatan pemurnian
kemurnian dan perlindungan atau dengan cara meningkatkan kesejahteraan materi sesuatu kelompok. Contoh ritual dalam tradisi lokal. Yang pertama, tradisi cambuk badan Tiban Tulung Agung. Ritual ini merupakan tradisi warisan Raja Kediri yang terus dilestarikan oleh warga desa Terajak, Boyolali, Tulung Agung, Jawa Timur. Hingga saat ini, ketika kemarau panjang melanda dan warga mulai kesulitan untuk mendapatkan air, maka tradisi cambuk badan Tiban yang dilakukan oleh pria dewasa ini diselenggarakan. Para pria dengan bertelanjang dada satu lawan satu saling cambuk tubuh mereka di tengah lapangan. Makna di balik darah yang keluar akibat cambukan dipercaya bakal mendatangkan hujan. Selain di Tulung Agung, tradisi yang sama juga bisa ditemui di Trenggalek yang dinamai cambuk badan ojung. Yang kedua ada tradisi ujungan Purbalingga. Jika tradisi Tiban di Tulung Agung menggunakan ranting pohon aren untuk mencambuk, tradisi unjungan yang terdapat di Purbalingga dan Banjarnegara Jawa Tengah ini menggunakan sebilah rotan. Ritual memanggul hujan ini dilakukan oleh para pria di tengah lapangan. Namun ritual ini bisa dibilang cukup ekstrim. Pasalnya unjungan dilakukan dengan hitungan ganjil. Artinya, jika dalam 3 kali pukulan pada lawan hujan belum juga turun, maka akan dilanjutkan dengan 7 kali pukulan dan seterusnya. Nilai Islami dalam tradisi lokal. Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat sebagai pedoman dasar. Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab, meskipun diturunkan di Jazirah Arab. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Berbagai macam pengejawatahan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang. Usaha membumikan nilai-nilai Islam jejaknya masih tampak jelas sampai saat ini. Implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan, nama-nama orang, pemakaian perhitungan bulan-bulan hijrah untuk kegiatan ibadah keagamaan, penggunaan kosakata bahasa Arab, dan seterusnya. Kearifan lokal di Indonesia. 1. Ada halal bihalal. Halal bihalal, tradisi khas Indonesia yang lahir dari sebuah proses sejarah. Biasanya dilakukan pada bulan Syawal atau momentum Hari Raya Idul Fitri. Halal bihalal dilakukan dengan silaturahmi, saling berjabat tangan, dan bermaaf-maafan. Meski namanya agak kearapan, tapi halal bihalal hanya ada di Indonesia. 2. Tabut atau tabuik. Tradisi tabut atau tabuik merupakan upacara tradisional masyarakat Bengkulu. Tabut dilakukan untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan Husein bin Ali bin Abi Thalib, kedua cucu Rasulullah SAW. Itu gugur dalam perperangan di Karbala, Irak pada 10 Muharram 61 Hijriah 681 Masehi. Perayaan Tabut di Bengkulu dilaksanakan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Songgolo pada tahun 1685. Syekh Burhanuddin menikah dengan wanita asal Bengkulu yang keturunannya disebut sebagai keluarga Tabot. Upacara Tabot biasanya dilaksanakan dari 1 sampai 10 Muharram setiap tahun. Tabot kini jadi salah satu festival tahunan yang sering digelar di Bengkulu. Yang ketiga ada Sekaten Surakarta. Tradisi sekaten atau peringatan yang dinamai Maulid Nabi ini dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, dan Keraton Yogyakarta. Sekaten masih dilestarikan sebagai wujud untuk mengenang jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sekaten berasal dari kata syahadatain, 2 kalimat syahadat. Tradisi ini dikenal sebagai sarana penyebaran agama Islam yang awalnya dilakukan oleh Sunan Bonang. Upacara sekaten biasanya menyuguhkan gamelan pusaka dan peninggalan dinasti Majapahit yang telah dibawa ke Demak. Yang keempat ada gerebek. Gerebek salah satu tradisi yang dilakukan di Keraton Yogyakarta. Gerebek pertama kali diselenggarakan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1. Biasanya tradisi ini dilakukan saat Sultan mempunyai hajat berupa menikahkan putra mahkotanya.
Tradisi grebek di Yogyakarta diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Grebek pertama diselenggarakan setiap 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Kedua, grebek besar biasanya diadakan setiap 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Sementara grebek Maulud diselenggarakan pada 12 Rabiul Awal untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW. 5. Grebek besar Demak. Tradisi grebek besar adalah suatu upacara tradisional yang diadakan setiap tahun di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Grebek besar dilaksanakan pada 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Yang keenam ada Kerobok Maulid di Kutai. Tradisi Kerobok Maulid salah satu upacara yang berasal dari Kedaton Kutai. Kerobok berasal dari bahasa Kutai yang berarti berkerubunan atau berkerumun. Kerobok Maulid biasanya dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin, Tenggarong dalam rangka Maulid Nabi Muhammad pada tiap 12 Rabiul Awal. Tradisi ini biasanya diawali dengan pembacaan zikir, kemudian diisi dengan persembahan dari Keraton Sultan Kutai serta prajurit kesultanan yang membawa usung-usungan berisi kue tradisional, bunga rampai, dan astagona. Yang ketujuh ada Rabu Kasan. Rabu Kasan salah satu tradisi yang sering dilaksanakan di Desa Air Anyar, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Belitung. Biasanya dilakukan tiap Rabu akhir bulan Safar. Warga menyiapkan ketupat, air, dan makanan untuk dimakan. Mereka juga berdoa memohon perlindungan Allah dan dijauhkan dari bala atau musibah. 8. Dukderan Semarang. Dukderan, salah satu tradisi masyarakat Semarang, Jawa Tengah dalam menyambut atau merayakan masuknya bulan Ramadan. Sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Festival Dukderan dilakukan dengan memukul beduk atau membuat bunyi-bunyian seperti membakar mercon menjelang masuknya waktu sholat maghrib atau masuknya 1 Ramadan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.